Perang Padri berawal dari keadaan masyarakat Minangkabau yang udah lama memeluk agama Islam. Tapi sebagian besar mereka masih memegang teguh adat menjalani kebiasaan lama, minuman-minuman keras, berjudi, dan nyambung ayam. Padahal di ajaran Islam kebiasaan-kebiasaan itu termasuk perbuatan yang terlarang. Keadaan itu masih terjadi di lingkungan masyarakat yang kepercayaan Islam yang masih belum kuat. Ada 3 orang haji. Yang pertama Haji Miskin, ada Haji Piobang, dan yang ketiga ada Haji Sumanik yang ingin ngelakuin gerakan pembaharuan ajaran Islam di Minangkabau. Gerakan pembaharuan ini dialami dari penaklukan Mekah sama kaum pembaru. Kemudian agama Islam atau kaum Wahabi ini karena mereka baru pulang dari Mekah lewat pelabuhan Aceh yang bernama Petir. Makanya gerakan pembaruan ini dikenal dengan gerakan Padri. Terus waktu itu datanglah tuanku dan Recep punya keinginan yang sama dengan 3 haji. Niat mulia mereka tuh menarik banyak orang buat menjalankan agama Islam. Sesuai ajarannya, para ulama menanamkan kelompok mereka dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan datang ke kerajaan Pagaruyung buat ketemu Sultan Arifin Muningsyah, orang yang dituankan di kaum adat. Para ulama meminta kaum adat buat menjauhi kebiasaan yang berlawan dengan syariat Islam. Perundingan pun dilakukan, tapi kaum adat dan kaum Padri sulit sekali untuk mencapai kesepakatan. Sampai-sampai meletuskan perang saudara di tahun 1803. Kaum Padri ngadepin perlawanan yang sangat sengit dari kaum adat. Akhirnya tuanku Nan Recep menunjukkan Muhammad Syahab sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Makanya ia lebih dikenal dengan sebutan tuanku Imam Bonjol. Di tahun 1815, kaum Padri juga menyerang kerajaan Pagaruyung. Mereka membakar kerajaan Pagaruyung sampai jadi puing-puing. Sultan Arifin Muningsyah pun terpaksa melarikan diri dan berhasil lolos. Setelah itu, kaum Padri menyebar sampai ke wilayah Tapanuli Selatan dan mulai mengislamkan orang Batak. Tapi langkah kaum Padri ini terhambat karena kedatangan orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Karena terdesak dengan kaum Padri, Sultan Arifin Muningsyah meminta bantuan sama Belanda dan mereka buat kesepakatan. Kesepakatannya berisi kerajaan Pagaruyung harus nyerahin Minangkabau ke Belanda. Lewat kesepakatan itu, Belanda akhirnya dapetin wilayah yang diincarnya. Pasca perjanjian itu, di tahun 1821 muncul antara kaum Padri sama kaum adat yang dibantu sama Belanda. Kaum adat dan Belanda nyerang daerah Sulit Air dan Simawang yang dipimpin sama Kapten Dianema dan Kapten Govrinek. Karena susah ditaklukin, akhirnya Belanda bawa satu pasukan lagi. Pasukan itu dipimpin Letkol Raff yang berhasil mengusir kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Di tahun 1822, Belanda akhirnya ngediriin Fort Van der Capellen di Batu Sangkar dan Jenderal de Kock ngedirin Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi buat pertahanan pasukan Belanda. Setelah ngediriin benteng di tahun 1825, Belanda ngelakuin gencatan senjata karena saat itu Belanda juga ada perang di Ponorogo yang dianggap lebih bahaya. Makanya beberapa pasukan Belanda yang ada di Sumatera dikerahin ke Jawa. Karena kondisi ini Belanda pakai taktik berdamai sama kaum Padri dengan buat perjanjian masang. Di tahun 1830, sehabis perang di Ponorogo, selesai Belanda bawa balik pasukannya ke Sumatera Barat. Tapi di tahun itu juga tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Kaum Padri dan kaum adat membuat sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapala. Kesepakatannya itu berisi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Lewat kesepakatan ini, kaum Padri dan kaum adat jadi bersatu buat ngelawan Belanda. Soalnya mereka sadar kalau Belanda ternyata cuma mau mengadu domba. Belanda menyerang markas kaum Padri yang ada di Tanjung Alam di tahun 1833. Walaupun udah ada bantuan dari kaum adat, kekuatan kaum Padri makin merosot. Tapi kekuatan Belanda malah makin kuat karena waktu itu pasukan di Ponorogo yang menyerah ke Belanda dikerahin buat menumpas kaum adat. Walaupun begitu, kaum adat dari kaum Padri tetap bertahan dari serangan Belanda. Untuk mempercepat penyelesaian masalah perang Padri, Gubernur Jenderal Van den Bosch sampai datang ke Sumatera Barat buat ngeliat sendiri keadaan di medan pertempuran. Waktu itu juga dia ngeluarin pernyataan gubernur atau pemerintah yang terkenal dengan nama Plakat Panjang.
Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda ngajakin Tuanku Imam Bonjol buat berunding. Tapi perundingan itu malah dimanfaatin sama Belanda buat tahu seberapa besar kekuatan kaum Padri dan kaum adat yang ada di Benteng Bonjol. Akhirnya di perundingan pun gagal karena Belanda udah ngebom duluan Benteng Bonjol, markas utama kaum Padri. Di tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol diserang pakai tembakan mortir dan meriap kaum Padri juga ngelakuin aksi balasan dengan nyerang pasukan Belanda pakai tembakan dari atas bukit. Dengan susah payah kaum Padri dan kaum adat ngadepin kekuatan Belanda yang jauh lebih kuat. Akhirnya markas kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Di tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya ditangkap sama Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, terus dipindahin ke Ambon dan akhirnya dibuang lagi ke Minahasa atau Manado. Pagaruyung gak lagi jadi daerah otonom. Belanda mengubah sistem pemerintahannya kayak di Jawa. Kerajaan Pagaruyung jadi ada di bawah kekuasaan Belanda. Rajanya dijadiin bupati, bikin Belanda bisa dengan bebas ngakuin monopoli perdagangan kopi di wilayah Sumatera Barat.